Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimo Sodo Sober Tutorial. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu pemrograman. Tentu teman-teman sudah sering sekali mendengar kata yaitu pemrograman. Lalu apa sebenarnya itu pemrograman? Ya, di video ini kita akan membahasnya. Pemrograman di channel-channel lain sudah sangat banyak sekali yang membahasnya ya. Tapi di channel kali ini kita akan membuat atau membahas secara gambaran atau secara singkatnya saja. Karena channel ini adalah membahas tentang pemrograman, tentu kurang lengkap bila kita tidak membahas tentang pengertian pemrograman. Sebelum kita membahas tentang pemrograman, tentu kita harus mengetahui beberapa istilah dalam pemrograman, yaitu yang pertama tentang apa itu program. Yang kedua, apa itu komputer. Yang ketiga, tentang apa itu kode program. Yang keempat, yaitu bahasa pemrograman. Yang kelima, apa itu programmer. Dan yang keenam, apa itu pemrograman. Yang pertama, program. Apa itu program? Program adalah kumpulan atau serangkaian instruksi. Instruksi kalau dalam bahasa manusia atau mudahnya dapat diartikan adalah sebuah perintah. Sedangkan program adalah perintah yang diberikan kepada komputer. Komputer sendiri itu mempunyai arti adalah sebuah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen saling terkoneksi membentuk sistem kerja. Sistem dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan otomatis berdasarkan program yang diperintahkan. Jadi sebuah komputer itu dia hanya akan bekerja apabila dia diberi sebuah program atau diberi sebuah perintah atau sebuah instruksi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memberi perintah atau instruksi kepada komputer? Sedangkan komputer hanya sebuah alat, dia bukan makhluk hidup ya yang bisa berinteraksi dengan kita. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita memberi perintah atau instruksi kepada komputer. Tapi sebelum kita membahas bagaimana cara memberi perintah kepada komputer, kita akan membuat sebuah analogi bagaimana kita memberi perintah kepada manusia. Misalnya ada seorang pimpinan akan memberi perintah kepada karyawannya. Nah, bagaimana cara pimpinan tersebut memberi perintah kepada karyawannya? Tentu kita membutuhkan sebuah yaitu media atau perantara. Perantara yang pertama atau media yang pertama yaitu tentu saja dengan suara. Jadi memberi perintah kepada antar manusia tentu bisa dengan suara langsung ya. Misalnya saja langsung kita berkata kepada teman kita atau saudara kita, tolong belikan buku. Perintah itu kita berikan melalui suara. Tentu saja teman kita sudah mengerti dari perintah tersebut. Nah, yang kedua, perintah dapat berupa media yaitu tulisan. Jadi kita tanpa bersuara, kita cukup membuat tulisan, teman kita akan mengerti ya. Mengerti apa yang kita maksud dalam tulisan tersebut. Apalagi zaman sekarang sudah tulisan itu sudah bisa melalui yaitu media sosial ya. Misalnya saja WhatsApp. Jadi kita bisa memberi perintah kepada orang lain bisa melalui WhatsApp ya. Kita tulis dalam WhatsApp. Intinya untuk memberi perintah antar manusia itu membutuhkan sebuah media. Medianya bisa berupa suara ataupun tulisan. Nah, sebuah suara atau tulisan tersebut agar dapat dimengerti antar manusia itu harus mempunyai aturan-aturan tertentu ya, atau mempunyai arti yang bisa dimengerti oleh semua manusia. Maka lahirnya sebuah bahasa manusia, yaitu sebuah alat komunikasi antar manusia.
Dan bahasa manusia itu sangat bermacam-macam ya, tergantung komunitas dari masyarakat tertentu. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jawa, tergantung komunitas di masyarakat tersebut. Kalau bahasa Jawa tentu digunakan alat komunikasi oleh masyarakat Jawa atau komunitas Jawa. Nah, itu tadi adalah sebuah analogi seorang manusia memberi perintah kepada manusia yang lain ya. Jadi membutuhkan sebuah media yang berupa tulisan ataupun suara. Dan suara atau tulisan itu agar dapat dimengerti antar manusia, maka dibuatlah sebuah bahasa manusia. Nah sekarang, bagaimana cara kita memberi perintah kepada sebuah komputer? Sedangkan komputer adalah sebuah alat ya, dia bukanlah sebuah manusia. Komputer itu adalah sebuah alat yang hanya dapat mengerti sebuah bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa yang berbentuk biner ya, dia hanya berupa nilai angka 0, 1, dan 01. Jadi 0101 ini pada prinsipnya sebuah komputer itu dia hanya mendapatkan sebuah aliran listrik ya. Jadi dalam aliran listrik itu dia nilainya tidak selalu konstan ya. Di aliran listrik itu tidak mengalir terus, tetapi ada berapa waktu itu dia tidak menerima aliran listrik, yang itu dapat dideklarasikan menjadi angka 1 saat mendapat aliran listrik dan 0 saat tidak mendapat aliran listrik. Dan jangka waktunya itu sangat cepat sekali ya, per sekian detik ya. Jadi sangat sulit untuk dikenali atau dimengerti oleh manusia. Itu adalah gambaran sebuah bahasa mesin secara sederhana ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu bahasa mesin. Intinya bahasa mesin adalah bahasa yang dimengerti oleh sebuah komputer. Nah, karena komputer hanya mengerti bahasa mesin, sebenarnya komputer itu dia tidak terlalu pintar. Tetapi dia sangat penurut. Dia mengerjakan sesuai instruksi. Dan komputer itu tidak kenal lelah ya. Jadi saat misalnya kita memberi perintah sebuah pengulangan, komputer itu akan menjalankan terus tidak pernah kenal lelah, bahkan sampai sebuah hardware di komputer itu rusak. Sampai misalnya ngeblank ya. Jadi ngeblank itu sebuah komputer itu hardware-nya sudah tidak mampu menjalankan sebuah perintah. Jadi intinya komputer itu dia mengerjakan sesuai instruksi. Jadi yang pintar itu adalah sebuah instruksi itu. Nah, instruksi itulah yang dinamakan dengan program. Jadi manusia memberi perintah kepada komputer itu adalah dalam bentuk program. Nah, program itu medianya apa? Saat manusia memberi perintah kepada manusia, medianya adalah berupa suara atau tulisan. Nah sekarang, media untuk memberi program kepada komputer berbentuk apa? Yaitu berbentuk kode program. Kode program adalah sebuah instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Supaya kode program ini dimengerti oleh komputer dan manusia, maka manusia membuat sebuah bahasa pemrograman ya. Manusia membuat sebuah bahasa pemrograman agar bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, makanya sekarang kita banyak sekali mengenal bahasa-bahasa pemrograman ya, seperti PHP, Visual Basic, JavaScript, Java. Itu adalah bahasa-bahasa pemrograman yang dibuat oleh manusia agar manusia bisa berkomunikasi atau memberi perintah pada komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari program, apa itu kode program, apa itu bahasa pemrograman. Yang pertama, program. Apa itu program?
Program adalah urutan instruksi atau perintah terstruktur yang dirancang agar komputer dapat menjalankan sesuai ketentuan dan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi intinya program itu adalah urutan instruksi atau perintah yang terstruktur. Jadi perintah itu atau instruksi itu harus berurutan dan terstruktur ya, agar komputer dapat mengerti yang diinginkan oleh manusia. Selanjutnya, apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen saling terkoneksi membentuk sistem kerja. Sistem dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan otomatis berdasarkan program yang diperintahkan. Jadi, komputer itu bisa menjalankan sebuah perintah yang kita berikan karena adanya program dalam komputer tersebut. Yang paling mudah yang kita gunakan sehari-hari, contoh dari program komputer adalah sebuah aplikasi ya. Misalnya Microsoft Excel. Jadi sebenarnya dalam Microsoft Excel itu terdapat program yang berfungsi untuk memberi perintah kepada komputer ya. Jadi Excel itu bisa berisi ratusan ribu kode program untuk memberi perintah kepada komputer. Jadi aplikasi inilah sebenarnya yang pintar ya, yang bisa memberi perintah kepada sebuah komputer. Contoh lain yaitu seperti aplikasi Adobe Photoshop dan Microsoft Word adalah sebuah aplikasi atau program aplikasi yang sering kita gunakan. Nah sebenarnya itu merupakan berisi bisa puluhan ribu perintah ya. Selanjutnya, apa itu kode program? Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa sebuah manusia untuk memberi perintah kepada komputer itu harus membutuhkan atau lewat program. Programnya atau medianya itu berupa kode program. Jadi kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca oleh manusia. Karena komputer hanya mengerti bahasa mesin, maka manusia membuat sebuah kode agar dimengerti oleh komputer. Kode program tersebut dibuat dalam bahasa pemrograman. Contohnya seperti ini adalah sebuah kode program yang dibuat dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi intinya kode program adalah media sebagai manusia untuk memberi perintah atau memberi program kepada komputer. Rangkaian pernyataan atau deklarasi itulah yang disebut dalam statement. Selanjutnya, apa sih sebenarnya bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan atau aturan sintaks sistematik yang digunakan mendefinisikan program komputer. Intinya, media manusia untuk memerintah komputer adalah kode program. Nah, tentu kode program ini harus dibuat secara terstruktur dan mempunyai standar dan secara sistematik agar bisa dimengerti oleh komputer. Maka itulah manusia membuat sebuah bahasa pemrograman ya. Manusia membuat bahasa pemrograman seperti PHP, Java, Visual Basic sebagai media komunikasi atau memberi perintah kepada komputer tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengerti tentang apa itu program, apa itu kode program, apa itu bahasa pemrograman, sekarang kita dapat mengerti apa itu proses pemrograman. Jadi pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman. Jadi nanti saat kita membuat sebuah aplikasi, disitulah ada namanya proses pemrograman, yaitu kita akan menulis sebuah kode. Lalu kode itu kita akan
uji atau kita jalankan apakah kode itu sudah benar atau salah, sudah dapat dijalankan oleh komputer atau belum. Jika masih terjadi error, tentu kita akan memperbaikinya dan kita akan memelihara kode yang kita bangun ya. Itulah yang dinamakan dengan proses pemrograman. Yaitu intinya adalah proses kita menulis, menguji, memperbaiki, memelihara kode yang kita bangun. Selanjutnya, setelah kita mengerti apa itu pemrograman, tentu sekarang kita mengerti apa itu programmer. Jadi programmer adalah orang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan pemrograman. Jadi programmer ini adalah orangnya ya, subjeknya yang melakukan proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara sebuah sistem program. Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita membuat analogi kesimpulannya ya. Kita akan membuat sebuah analogi kesimpulan dari pengertian dari program, komputer, kode program. Sekarang kita akan membuat sebuah analogi kesimpulan dari istilah-istilah tersebut ya. Jadi manusia itu memberi perintah kepada komputer yaitu dalam bentuk program. Nah, apa media dari program tersebut? Yaitu medianya adalah sebuah kode program. Kode program inilah media manusia untuk memberi program atau perintah kepada komputer. Nah, kode program itu tentu dibuat harus mempunyai instruksi atau struktur dan aturan tertentu agar kode program dapat dimengerti oleh komputer dan manusia. Makanya manusia membuat bahasa pemrograman untuk menulis kode-kode program tersebut agar dapat dimengerti oleh komputer. Secara garis besar, bahasa pemrograman itu dibagi 3, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa komputer itu hanya mengerti bahasa mesin, yaitu bahasa dasar yang dimengerti oleh komputer, yang dituliskan dalam bentuk biner yaitu angka 1, 0, 0, 1, dan 01. Intinya yaitu biner disimbolkan dalam bentuk angka 1 dan 0. Dan bahasa mesin ini tentu yang hanya mengerti adalah sebuah mesin. Dan manusia akan sangat sulit sekali untuk mengertinya ya. Nah, nanti untuk bahasa mesin ini akan kita bahas di video saya selanjutnya agar lebih paham atau lebih detail pembahasannya. Intinya, bahasa pemrograman tingkat rendah ini adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa dasar. Makanya ini sangat sulit sekali dimengerti oleh manusia. Makanya manusia membuat sebuah bahasa pemrograman lagi, yaitu pemrograman tingkat menengah atau lebih dikenal dengan bahasa assembly atau bahasa perakitan. Dalam bahasa pemrograman tingkat menengah ini, manusia sudah bisa mengontrol secara penuh atau memberi perintah secara penuh kepada komputer. Tetapi bahasa ini masih sangat sulit dipahami oleh manusia. Pembahasan tentang bahasa tingkat menengah ini tentu kita akan juga bahas di video sebelumnya, yaitu tentang topik bahasa pemrograman. Di video kali ini kita hanya khusus membahas tentang apa itu pemrograman. Di bahasa pemrograman tingkat ketiga inilah yang dikenal dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang manusia sudah bisa sangat mengerti tentang kode-kode programnya. Karena di bahasa pemrograman tingkat tinggi inilah bahasa yang digunakan sudah menggunakan bahasa manusia ya. Jadi seperti for, in, if, and if, call, dan lain-lain. Dalam penulisannya sudah menggunakan bahasa Inggris. Makanya dia lebih dimengerti oleh manusia. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi inilah lahirlah
atau dibuatlah bahasa-bahasa yang kita kenal sekarang ya, seperti Java, PHP, Visual Basic, Python, JavaScript, dan lain-lain. Nah, proses membuat program yang berupa kode program yang menggunakan bahasa pemrograman tersebut inilah yang dikenal dengan proses pemrograman, yaitu proses menulis menggunakan kode program dalam bahasa pemrograman. Proses pemrograman inilah yang menghasilkan banyak sekali aplikasi ya. Contohnya yaitu misalnya teman-teman sering sekali pergi ke Indomaret. Di situ kita akan menemui sebuah aplikasi yang digunakan oleh kasir Indomaret saat kita membeli barang. Itu adalah salah satu contoh hasil dari proses pemrograman. Contoh lain yang sederhana yaitu aplikasi kalkulator. Itu adalah juga hasil dari proses pemrograman yang dibuat dalam bahasa pemrograman. Contoh lain misalnya teman-teman pergi ke Samsat untuk membayar pajak. Saat membayar pajak, saat kita memberikan hanya sebuah STNK kepada petugasnya, di situ data kita sudah dapat muncul di komputer. Nah, bagaimana data kita sudah muncul di komputer tersebut? Tentu itu menggunakan database dan pemrograman ya. Jadi data kita disimpan dalam database, kemudian untuk mengelola atau memanggil data kita itu menggunakan sebuah pemrograman. Itu adalah salah satu contoh aplikasi-aplikasi yang dihasilkan dalam proses pemrograman. Apalagi sekarang sudah zamannya online ya. Dari zaman online ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang dihasilkan dari proses pemrograman tersebut. Misalnya saja Bukalapak ataupun Gojek ya, yang sudah sangat terkenal di hari ini. Manusia yang membuat program atau yang melakukan proses pemrograman itulah yang disebut dengan programmer. Ya, jadi seperti itulah analogi dari pengertian pemrograman. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas secara lebih detail apa itu bahasa pemrograman yang sudah kita singgung sedikit di sebelumnya tadi ya. Saya akhiri sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode program, bahasa pemrograman,